Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah. Dan izin Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Di dalam kitab ini penulis menjelaskan 20 cara untuk mengagungkan ilmu agama. Dan barang siapa yang mengagungkan ilmu agama, maka ilmu pun akan mengagungkannya. Barang siapa yang merawat ilmu, maka ilmu akan merawatnya. Dan barang siapa yang berhias dengan ilmu, maka ilmu akan mengangkat derajatnya. Seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari segala penyakit. Penuntut ilmu harus mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu harus memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Penuntut ilmu harus selalu mengkaji Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan pengkajian selain keduanya. Tentunya memahami dengan pemahaman salafus saleh. Penuntut ilmu harus berjalan sesuai dengan jalannya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Penuntut ilmu harus mempelajari segala cabang ilmu, tidak hanya satu saja. Baru ketika sudah menguasai segala cabang ilmu, barulah dia bertakhasus atau memilih salah satu cabang saja, atau 2 atau 3, terserah. Tergantung minatnya. Kemudian seorang penuntut ilmu harus mubadarah ila tahsilihi. Bersegera untuk mendapatkan ilmu. Jangan menunda-nunda. Ketika kajiannya jam 4, ya sudah, datang lebih awal, lebih baik. Kalau kajiannya jam 5, datang lebih awal, lebih baik. Jangan sampai tertinggal. Karena Allah SWT melihat kesungguhan antum. Ketika Allah melihat kesungguhan antum, maka Allah SWT pun akan menjadikan keberkahan ilmu untuk antum. Kemudian, seorang penuntut ilmu harus luzumut ta'anni fi talabih wa tarkil ajalah. Selalu berhati-hati, perlahan-lahan dalam mengumpulkan ilmu, tidak tergesa-gesa. Nah, seorang penuntut ilmu juga harus bersabar ketika menimba ilmu, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika menyampaikan. Nah, seorang penuntut ilmu harus selalu berhias dengan indahnya adab-adab Islam. Bagaimana adab makan, adab minum, adab berjalan, adab keluar rumah, adab masuk rumah, semuanya harus diperhatikan. Seorang penuntut ilmu harus menjaga perhiasannya, yaitu ilmu, dari hal-hal yang bisa memperkeruhnya, yang harus menjaga dari hal-hal yang bisa merusak harga dirinya. Nah, kemudian seorang penuntut ilmu harus intikhabus suhbati salihati lahu, harus memilih teman yang saleh, harus selektif dalam memilih teman yang saleh. Dan kita sampai di al-ma'qid ats-tsalits asyar, badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu, mencurahkan seluruh kemampuannya, seluruh kerja kerasnya untuk menjaga ilmu, memurajaah hafalannya, dan bertanya jika ada sesuatu yang tidak diketahui. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak boleh bermalas-malasan. Ijhad wala taksan.
Wala taku ghafilan fa inna nadamatal uqba liman yatakasal. Ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, dan jangan kamu bermalas-malasan. Fa inna nadamatal uqba liman yatakasal, karena sesungguhnya penyesalan datangnya di akhir untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Harus menjaga waktunya, mengerahkan seluruh semangatnya untuk menjaga ilmu. Setiap apapun yang bisa menjaga ilmu maka harus diperhatikan. Di antara menjaga ilmu dengan cara menghafal, maka harus berusaha menghafal. Di antara menjaga ilmu dengan cara mengamalkannya, maka harus mengamalkannya. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami, maksudnya ulama salaf, mereka memberitahu bagaimana cara bisa memutkinkan satu hadis, atau mereka bil amali bihi, dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Dan menuntut ilmu juga harus memurajaah, muzakarah pelajarannya. Apa yang telah disampaikan gurunya harus diulangi. Karena manusia memiliki tabiat lupa, manusia lebih cepat lupa. Kalau Al-Quran saja, yang Rasulullah SAW katakanlah ya asyaddu tafalutan minal ibili fi uquliha, Al-Quran atau hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang ditambatkan. Maka bagaimana dengan selain Al-Quran? Maka harus betul-betul memurajaah ilmunya, muzakarah dengan temannya, ya, saling menyimak hafalannya dengan temannya, mengulangi pelajaran kepada dengan temannya, saling melontarkan pertanyaan jawaban kepada temannya. Nah, kemudian yang terakhir soal anhu, dan bertanya perihal ilmu. Jika ada yang diperselisihkan, ada iskal, maka ditanyakan kepada ustadznya. Nah, karena kalau kita tidak bertanya pada ustadz, kadang kita akan kebingungan. Dan kita akan membutuhkan jawaban waktu yang lama sekali. Lain halnya kalau kita langsung bertanya kepada seorang ustadz, ustadz bisa langsung mencari tahu jawabannya dengan waktu yang singkat. Nah, Akmil, Fadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-maqidu tsalitsa asyara badalul juhdi fi tahaffuz Za-nya disukun. badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakaratu bihi was su'alu anhu id taraqihi anish syuyukhi la yanfa'u bila hifdzin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu wa bikamalil iltifati ilaihi wal ishtighali bihi fal hifdzu khalwatun bin nafsi wal mudzakaratu jurusun ilal qarini was su'alu iqbalun alal alimi walam yazalil ulama'u al-a'lam yahudduna alal hifzi wa ya'muruna bihi. Sami'tu Syaikhana ibn Utsaimin rahimahullah yaqulu hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsara manin tafa'na bima qara'na minan tafa'na bima qara'na manin tafa'na bima qara'na huruf jar minin tifa'na bima qara'na minan tifa'ina bima qara'na minin tifa'ina bima qara'na wa bil mudzakarati tadumu hayatil ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqrani wa qad umirna bi ta'ahidil qur'ani
fi ta'ahudil Qur'ani alladhi huwa aisarul ulumi. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibili al muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Qala Ibnu Abdil Barri rahimahullah fi kitabihi At-Tamhid inda hadzal hadithi wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil muaqqalati min ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulumi wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainihi. Khazainuhu ibul fa'il. Ibul fa'il. Khazainuhu fahusnul mas'alati nisful ilmi wasu'alatul musannafati kamasaili Ahmad mafat wasu'alatul musannafatu wasu'alatul musannafatu kamasaili Ahmad al-marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimin manfaatis su'ali wa hadzal ma'ani as-sarasah lil ilmi bimanzilatil ghirsi lisyajari bimanzilatil gharsi lisyajari wasaqihi watanmitihi bima yahfadhu quwwatihi wa bidaf'i afatihi fal hifdhu gharsal ilmi wal mudzakaratu fal hifdhu gharsul ilmi wal mudzakaratu saqihi wasu'alu an saqiyuhu wal mudzakaratu saqiyuhu wasu'alu anhu tanmiyatuhu. Nah, khati fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh hafizahullah, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan ittalaqihi 'anil syuyukh la yanfa'u bila hifdhin lah. Kenapa harus menghafal? Kenapa harus mudzakarah? Kenapa harus bertanya? Kata penulis, ittalaqihi 'anil syuyukh. Lantaran ketika mempelajari ilmu agama dari seorang guru, menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari seorang guru, la yanfa', tidak akan pernah bermanfaat sama sekali. Bila hifdzillah, jika dia tidak mau menghafal. Semua itu harus dihafal. Nggak cukup cuma difahami. Semua itu harus dihafal, tidak cukup untuk difahami. Maka antum harus menghafal. Semampu antum. Dimulai dari hafalan Quran. Kemudian kitab-kitab yang kecil. Dimulai dari hafal Quran, kemudian kitab-kitab para ulama. Harus dihafal. Fahfal. Fakullu hafidhin imamu. Maka hafalkan. Maka lakukanlah hafalan. Hafalkan ilmu. Fakullu hafidhin imamu. Setiap orang yang hafal Quran, hafal mutun, hafal syair, hafal apapun itu, dia akan menjadi imam dengan izin Allah. Kalau ada seorang dai hafalannya banyak, maka Allah akan angkat derajatnya. Tidaklah imam sholat diangkat menjadi imam, tidaklah imam rawatib diangkat menjadi imam tetap, kecuali melainkan dia memiliki hafalan yang lebih daripada
masyarakatnya, orang-orang kampung. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man hafizal mutun hazal funun. Man hafizal mutun, barang siapa yang menghafal mutun. Hazal funun, maka dia akan mendapatkan cabang ilmu segalanya, akan menguasai segalanya. Harus dihafal. Harus dihafal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha. Lihat. Naddarallahu mra'an, semoga Allah menjadikan cahaya untuk wajah seorang sami'a maqalati, yang mendengar hadisku, fawa'aha, kemudian dia memahaminya, memahami hadis-hadis Nabi, fahafidhaha, dan menghafalkannya. Berarti penting menghafal. Harus menghafal. Mau tidak mau harus menghafal. Kalau antum belum diberikan kemampuan untuk menghafal, latihan. Kalau antum sudah tua, sudah umur 40 tahun lebih, harus latihan menghafal. Wajib menghafal. Siapapun yang ingin sukses harus menghafal. Lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, mereka tidak bisa baca tulis kebanyakannya. Tapi mereka menggunakan pendengaran mereka untuk bisa menghafal. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Kalau seandainya antum tidak mau menghafal, hanya mencukupkan dengan pemahaman saja, maka suatu saat akan hilang. Suatu saat akan hilang. Suatu saat akan hilang. Karena otak seseorang, jika tidak dilatih untuk menghafal, maka akan cepat pikunnya. Lihatlah ketika sudah masa tua, ya, sudah masa tua, dia hanya bisa memahami. Sedangkan pemahaman pasti akan melemah. Lain halnya dengan hafalan. Ketika antum menghafal, antum meluangkan waktu untuk menghafal, berjuang, bekerja keras untuk menghafal, terus diulang-ulangi terus, nanti lama-lama akan menancap walaupun antum sudah tua. Kalau antum memiliki pisau dan antum terus mengasahnya, ngasah, kemudian antum tidak menggunakannya, atau antum simpan pisau tadi sampai bertahun-tahun, apa yang akan antum dapati, ikhwah? Apakah pisau tadi tiba-tiba tumpul? Tidak. Pisau tadi pasti tetap tetap bisa digunakan, tetap tajam, sehingga diasah kemampuan hafalan antum. Diasah kemampuan hafalan antum. Dan hafalan ini merupakan hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap penuntut ilmu dimudahkan untuk menghafal. Sehingga jika antum memiliki kelebihan dalam hafalan, maka digunakan. Digunakan dan diasah terus. Karena itu merupakan nikmat yang Allah berikan untuk antum. Sehingga oleh karena itu, ya, penghafal Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran 30 juz dan mengamalkannya tentunya, berusaha, maka dia akan mendapatkan keutamaan kelak di akhirat. Orang tuanya akan diberikan mahkota antara dia telah menghafal Al-Quran. Nah, sehingga hafalan ini merupakan perkara penting. Bahkan ketika perang Uhud, ketika para sahabat meninggal dunia, beberapa sahabat meninggal dunia syahid ya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW ketika memakamkan mereka dalam satu liang lahat yang sama. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan orang yang paling banyak hafalan Quran dulu. Yang diturunkan ke liang lahat, itulah yang paling banyak hafalan Qurannya. Nah, kemudian wamudzakaratin bih. Tidak hanya sekedar menghafal saja. Harus adanya murajaah. Harus adanya murajaah. Baik murajaah sendiri maupun murajaah bersama teman. Perkataan ulama yang sangat masyhur, ihya'ul ilmi mudzakaratuhu. Mengamalkan, menghidupkan sebuah ilmu itu dengan cara mudzakaratuhu, mengulanginya. Dan mudzakarah ini berdiskusi, tapi tidak berdebat. Saling menanyakan, nanti yang satu menjawab, saling bertanya, nanti yang satunya menjawab, dan jangan sampai lebih dari 3 orang, maksimal 3. Ya, minimal 1. Antum harus memiliki teman 1 saja.
Yang maksimal 3. 3 itu sama antum sama 2 orang. Selebihnya jangan. Karena kalau semakin banyak antum menerima personil dalam memurojaah itu akan memalingkan antum dari hal-hal yang baik menuju misalkan ke gibah lah, inilah. Setidaknya nanti akan ada obrolan-obrolan yang tidak ada faedahnya. Maka kalau mau menjadikan murojaah sama atau muzakarah jangan lebih dari 3 orang. Nah, dan ini pesannya para ulama. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Tidak hanya muzakarah saja, ya, harus seorang penuntut ilmu tidak akan bermanfaat penuntut ilmunya selama dia adalah solusi yang cepat untuk mendapatkan ilmu. Ya, bertanya merupakan solusi yang cepat untuk mendatangkan ilmu. Kalau antum lagi kesusahan, ya, misalkan hukum sholat gerhana 3 rakaat, ya. Kalau antum mencari di internet mungkin akan susah, lama. Antum mencari buku-buku juga akan lama. Sehingga solusi yang paling cepat adalah bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, apakah boleh sholat gerhana dengan 3 rakaat? Nah, sesuai dengan sholat fardu. Kalau sholat gerhananya setelah maghrib, maka 3 rakaat. Kalau gerhananya selesai isya, maka 4 rakaat. Ya, kalau gerhananya selesai sholat zuhur, maka 4 rakaat. Seperti itu. Bagaimana hukumnya seperti Ustaz? Nah, itu bertanya kepada seorang Ustaz, maka itu adalah jalan tercepat untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW juga menyindir orang-orang yang tidak mau bertanya. Ala sa'aluhu in lam ya'lamu. Innama syifa'ul ayyis su'al. Mengapa mereka tidak mau bertanya jika mereka tidak mengetahui ilmunya? Ala sa'aluhu in lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka jahil? Ala innama syifa'ul ayyis su'al. Ketahuilah, obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memuji sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lihat. Lahu Abdullah bin Abbas memiliki lisanun sa'ul. Ya. Dia sering bertanya. Bertanya kepada gurunya. Abdullah bin Abbas masih muda. Umar bin Khattab sudah tua. Tapi Umar bin Khattab melihat kesungguhan Abdullah bin Abbas. Sering bertanya, sering bertanya, sering bertanya. Karena dengan sering bertanya ini akan mendatangkan ilmu secepat mungkin. Cepat. Ibarat kata, kalau ustadznya itu udah capek-capek ya, mencari ya bagaikan lebah ya ke sana kemari, menelaah ini. Ketika antum datang, Ustaz, apa hukumnya sholat gerhana 3 rakaat? Langsung dijawab ini. Nah, cepat waktunya. Tidak membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Lain halnya kalau antum harus baca buku dulu, ini itu. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus menghafal, harus mengulangi dan murojaah pelajarannya, dan harus bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Nah, tetapi jika pertanyaannya tidak ada faedahnya, maka harus dihindari. Ya. Pertanyaan tidak ada faedahnya, harus dihilangkan. Tidak boleh. Bertanya itu sesuatu yang bermanfaat. Bukan permasalahan yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Ditanya. Contoh seperti, apa warna anjingnya Ashabul Kahfi? Nggak ada faedahnya sama sekali. Kalau nggak ada faedahnya, ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal. Di antaranya apa? Kasratus su'al. Banyak bertanya. Banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Tapi jika pertanyaannya ada faedahnya, maka itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Maka hal itu semuanya ya, menghafal, mudzakarah, bertanya, itu semuanya akan membantu
merealisasikan di dalam hati kita akan keagungan ilmu. Jadi ilmu akan teragungkan dengan hal tadi. Bagaimana kalau seandainya antum memiliki istri atau suami, tapi antum sangat memperjuangkannya, hingga akhirnya dia, laki-laki atau perempuannya, merasa diperjuangkan. Maka akan mendapatkan faedah yang begitu luar biasa, bukan? Sama, ketika kita menghafal ilmu, kita memurojaah, kita bertanya, itu kan kita lagi memperjuangkan cinta kita terhadap ilmu. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal tadi, harapannya akan sampai ke dalam derajat pengagungan ilmu. Nah, بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم على العالم نعم. Pengagungan ilmu dengan cara apa, ikhwah? Selalu menyibukkan diri dengan ilmu, selalu memperhatikan ilmu. Nah, kemudian penulis mengatakan fal hifdzu khalwatun bin nafsi. Menghafal itu membuat seseorang menyendiri. Maksudnya adalah fal hifdzu, hafalan itu bagaimana cara menghafal? Khalwatun bin nafsi. Harus dilakukan dengan sendirian. Kalau antum menghafal itu harus dilakukan dengan sendirian. Baru nanti kalau mau menyimak dengan orang lain, masuk ke mudzakarah. Tapi untuk menghafal antum dengan harus melakukannya dengan sendiri. Menghafal dengan sendiri, tidak bisa dengan orang lain. Nah, kemudian menghafal itu dengan menggunakan suara. Adapun membaca tidak menggunakan suara. Bisa dipahami? Kalau antum ingin menghafal, antum harus menggunakan suara, keluarkan suara antum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus menggunakan apa? Suara. Karena nanti akan terbantu dengan suara antum dengan mulut dan pendengaran. Langsung masuk otak. Tapi untuk membaca, untuk memahami, tidak perlu antum apa? Mengeluarkan suara. Kalau misalkan lagi membaca buku gitu, nggak usah pakai teriak-teriak. Nah, itu faedah disebutkan oleh para ulama. Jadi siapapun yang ingin menghafal, maka dikeluarkan suaranya. Kalau takut mengganggu, ya cari tempat yang kosong. Di sawah lah, di inilah. Ya, teriak-teriak sana menghafal. Nah, tapi kalau ingin membaca, di dalam keheningan. Makanya di perpustakaan dilarang untuk berbicara. Agar biar lebih fokus lagi. Kemudian wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Sedangkan memudzakarah atau mudzakaratul ilm, mengulangi ilmu, itu caranya gimana? Julusun ilal qarin. Duduk bersama teman. Duduk bersama teman. Kalau antum duduk bersama teman antum dan antum sedang membicarakan tentang ilmu, maka itulah disebut dengan al-mudzakarah. Dan ini sangat penting sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Karena terkadang dalam satu majelis ilmu, kita ini mendapatkan lebih pemahaman daripada teman kita yang lainnya. Atau sebaliknya, kita hanya mendapatkan berapa persen, teman kita bisa sampai 100%. Maka perlu dan pentingnya antum duduk bermajelis sama teman antum, saling bertanya, saling melontarkan, saling murojaah seperti itu. Karena satu sama lain nanti akan memberikan faedah. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, wassu'alu iqbalun 'alal 'alim. Bertanya, seorang betul harus bertanya. Bertanya tentang ilmu, caranya gimana? Iqbalun 'alal 'alim. Harus mendatangi seorang guru, seorang ulama, tanya kepada mereka. Nah, bertanya. Dan sekarang kan alhamdulillah semakin mudah, bukan? Kalau zaman dahulu susah sekali. Belum ada WhatsApp, belum ada ini. Sekarang mudah sekali. Ya ustadznya ada di Madinah, itu ada di Indonesia. Tinggal bertanya, Ustadz apa hukumnya ini? Ya kan, mudah sekali. Zamannya Nabi SAW belum ada seperti itu. Lama salam juga belum ada.
Tapi kalau misalkan antum disuruh datengin ustadznya langsung bertanya, kan akan susah sekali. Makanya gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Nah, gunakan WhatsApp, ya, Messenger untuk apa? Untuk bertanya perihal tentang ilmu. Nah, atau aplikasi-aplikasi khusus yang dibuat untuk tanya jawab. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan, walam yazalil ulama'u al-a'lam yahudduna 'ala al-hifdzi wa ya'muruna bihi. Dan senantiasa para ulama yang telah sukses menjadi ulama besar, yahudduna 'ala al-hifdzi, mereka sangat memerintahkan, menganjurkan untuk menghafal, wa ya'muruna bihi, dan memerintahkan, menganjurkan dan memerintahkan. Hanya saja tidak wajib. Coba kalau wajib, nah, dia harus dihafal. Kan sudah kita pernah beritahukan pada antum, kalau antum menghafal surat Al-Fatihah, yang satunya teman antum nggak menghafal surat Al-Fatihah, ketika nanti ada kajian tafsir surat Al-Fatihah, itu tingkat pemahamannya berbeda. Lebih banyak kan antum yang hafal surat Al-Fatihah daripada orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau misalkan antum menghadiri kajian usul salasa, antum tidak hafal usul salasa, teman antum hafal usul salasa, maka yang paling banyak mendapatkan ilmunya ya orang yang hafal usul salasa. Nah, dan ilmu kan adanya di mana sih, Wah? Di dalam hati, bukan? Nah, kalau ilmu itu antum masukkan ke dalam hati antum nikmat nanti. Kalau antum menghafal, faedahnya kembali kepada antum. Kalau antum menghafal ilmu, faedahnya akan kembali kepada antum. Dimanapun antum berada, mau di stasiun, mau di terminal, mau dimanapun, antum akan dengan mudahnya memberitahukan ilmu. Ketika ditanya, maka jawabannya seperti ini. Ya kan? Terkadang kan kita membutuhkan dengan waktu yang singkat, cepat itu harus. Maka antum mau tidak mau harus betul-betul menyisihkan waktu untuk menghafal. Hafal itu. Jangan malas-malasan untuk menghafal. Kemudian kata penulis, sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul. Aku pernah mendengar langsung Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan. Jadi Syekh Utsaimin pernah mendengar langsung. Kata Syekh Utsaimin apa? Hafizna qalilan, kami telah menghafal sedikit. Wa qara'na katsiran, dan kami telah membaca banyak buku. Fantafa'na bima hafizna, kami lebih banyak mendapatkan manfaat dari hafalan, aktsar min intifa'ina bima qara'na. Lebih banyak faedahnya menghafal daripada faedah membaca. Lebih banyak faedah menghafal daripada membaca. Karena kalau membaca itu biasanya itu cuma apa ya? Cuma penjabaran, penjelasan saja. Paham enggak? Coba kalau misalkan antum menghafal usul salasah, kemudian ulama ini menulis syarahnya, ulama sana menulis syarahnya. Kalau antum bisa menghafal usul salasah, antum akan lebih bermanfaat. Ketika antum membaca di syarah kitab Syekh Fulan atau yang lainnya, antum akan mudah dan lebih cepat untuk nyantol di pikiran antum. Adapun syarah itu kan hanya sekedar penjabaran bahasa. Sebenarnya intinya sama ya di usul salasahnya itu. Intinya sama di usul salasahnya. Cuma tinggal nanti bagaimana cara mengemas, ya, menjelaskan. Ada yang sampai panjang lebar, sampai ratusan halaman, ada yang cuma beberapa. Nah, sehingga ini nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin, beliau itu hafalannya banyak sekali, luar biasa. Nah, sehingga dimanapun beliau bisa mendatangkan ilmu yang begitu banyak sekali. Hafalkan ya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Karena kalau antum hanya bertumpu dengan buku catatan antum nggak menghafalkan, atau antum bertumpu dengan buku panduan atau modul atau kitabnya, wah itu akan susah sekali. Nah, belum lagi kalau misalkan ada musibah, ya,
Misalkan ada musibah, contoh misalkan banjir, ada musibah banjir, dan itu menelan buku-buku antum, catatan antum, maka antum akan menangis. Kenapa? Karena ilmu antum ada di situ semuanya. Lain halnya ketika antum menghafal. Ketika antum menghafal, baru nikmatnya. Kalaupun ada musibah dan menghabiskan buku antum, hilang semuanya, antum masih ada ilmu yang ada di dalam hati antum. Nah, ilmu itu ada di dalam hati. Ilmu itu harus dihafal, tidak hanya difahami. Nah, ada sebuah syair tapi tidak disebutkan oleh penulis. Nah, syair seorang bersyair, laisa bi'ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu itu bukan yang ada di buku, bukan yang ada di lembaran, tapi ilmu itu yang ada di dada. Ilmu itu yang di lembaran. Laisa al-ilmu ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru. Wabil mudzakarati tadumu hayat al-ilm fi nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqra. Dan dengan mengulangi pelajaran, mengulangi ilmu, itu akan menghidupkan ilmu dalam hati. Akan semakin kuat lagi menancapnya. Dan maksud dari mudzakarah apa ya, ikhwah? Mudarasatul aqran. Belajar bersama teman, belajar kelompok, ya, saling bertanya, saling melontarkan pertanyaan, saling menjawab. Dan inilah yang diterapkan oleh para ulama salafus saleh. Ada di antara mereka bermudzakarah, diskusi sama temannya dari ibadah Isya sampai subuh, tidak terasa. Dan mereka mendapatkan ilmu. Dan harus dijauhi rasa iri dan dengki. Ya. Hilangkan rasa iri dan dengki antum kepada teman antum. Toh kalau ketika antum mudzakarah sama teman antum yang lebih pintar, antum akan mendapatkan pahala. Ya, antum akan mendapatkan tambahan ilmu, bukan? Sehingga nggak usah apa? Nggak usah eh, nggak usah capek-capek antum apa? Mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan ilmu. Nah, tapi dalam mudzakarah ini antum harus betul-betul selektif ya. Jangan sampai antum bermudzakarah dengan orang yang jahil. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kalau antum mudzakarah salah orang, bukannya dapat ilmu malah berdebat nanti. Nah, kemudian kata penulis, waqad umirna bita'ahudil Qur'an alladhi huwa aisaru al-ulum. Dan kita ini diperintahkan untuk selalu menjaga Al-Qur'an, terus menjaga Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah hal yang paling mudah dipahami dan dijaga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fahal mim mudzakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran dan mengingatnya dan menghafalnya dan tadabburinya secara umum ya. Nah, Al-Quran saja Allah perintahkan untuk selalu menjaganya. Bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tafsir, maka itu semuanya wajib kita jaga. Tidak boleh kita bermalas-malasan untuk tidak menjaganya. Kemudian boleh juga menyebutkan Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah." Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah, seperti pemilik unta yang sedang ditambatkan untanya. Jadi diikat seperti itu. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika dia mengikat unta tadi dengan kuat sekali, amsakaha, maka dia akan bisa mengendalikan untanya. Untanya nggak pergi. Wa in atlaqaha zahabat. Kalau untanya tidak diikat dengan sekuat-kuatnya, maka akan hilang si unta tadi. Nah, kemudian penulis menyebutkan perkataan dari Ibnu Abdul Bar yang sangat masyhur sekali, kitab At-Tamhid, mengomentari hadis di atas. Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'aqqalah. Kalau seandainya Al-Qur'an yang dimudahkan oleh Allah dalam memahami, di dalam menghafal, Al-Qur'an yang serba mudah saja, itu diibaratkan seperti apa ya, onta yang diikat dan wajib diikat dengan kuat. Man ta'ahadaha amsakaha. Siapa yang mengikat Al-Qur'an atau mengikat onta tadi, maka dia akan bisa mengikat si onta tadi biar nggak pergi. Sama seperti Quran juga sama. Kalau dia mau bekerja keras untuk mengikat Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pun juga tidak akan pergi. Fakaifa bisairil al-ulum. Maka bagaimana ilmu selain Al-Qur'an? Nah, intinya tadi Al-Qur'an itu mudah. Semudahnya Al-Qur'an saja, kalau tidak diikat itu akan pergi. Bagaimana dengan ilmu selain Al-Qur'an? Kalau antum tidak mau mempelajari, memurajaah ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya, itu akan pergi dengan cepat sekali. Nah, Al-Quran saja yang Allah jamin kemudahannya, itu kalau nggak diikat aja hilang, apalagi dengan ilmu syariat Al-Quran. Nah, kemudian kata penulis, wabisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainu. Dan dengan cara bertanya tentang ilmu kepada ulama, kepada guru, tuftatahu khazainu, maka akan terbukalah segala jendela ilmu. Jendela ilmu. Fahusnul mas'alati nisfu al-ilmi. Dan bagusnya cara bertanya, bagusnya cara membuat pertanyaan itu adalah setengah dari ilmu. Kalau antum cara menyusun pertanyaan saja nggak paham, bagaimana bisa memahami jawaban Ustadz? Jadi antum harus bertanya dulu dan menyusun pertanyaan. Ketika antum sudah paham apa yang antum mau tanyakan, maka antum sudah mendapatkan setengah dari ilmu. Antum sudah mendapatkan setengah dari ilmu. Baru nanti kalau ustadznya menjawab, berarti sudah sempurna. Kemudian penulis mengatakan wasu'alatul musannafatu kama sa'ili Ahmad al-marwiyah anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaatis su'al. Dan tanya jawab yang disusun dalam persoalan Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh murid-muridnya merupakan burhanun jali, bukti yang begitu jelas ala azimi manfaatil ilmi, akan keagungan manfaat dari bertanya, bukan ilmu tapi bertanya. Imam Ahmad rahimahullah, awal mulanya beliau ini tidak terkenal dengan mazhab fikihnya. Yang terkenal mazhab fikih adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak terkenal sama sekali karena beliau ahli hadis, bukan ahli fikih. Nah, kemudian tetapi dalam Imam Ahmad ini terdapat kelebihan. Kelebihannya apa, ikhwah? Murid-murid Imam Ahmad, mereka itu selalu mentadwin, selalu menulis tanya jawab mereka kepada sang guru. Ketika si murid bertanya kepada Imam Ahmad, wah Imam, apa hukumnya ini? Nanti dikasih tahu, hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dicatat sama muridnya. Nanti murid yang lain juga sama. Wah Imam, apa hukumnya ini dan itu? Sebutkan Imam Ahmad. Terus
Jadi tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Dari tanya jawab ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada beberapa ulama mazhab Hambali mengikuti Imam Ahmad, mereka menelaah, meneliti, dan akhirnya apa ikhwah? Para ulama dari mazhab tersebut bisa membuat usul, bisa membuat pondasi-pondasi dalam membangun mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Hingga akhirnya muncullah mazhab Imam Ahmad bin Hambal menyaingi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Makanya penulis mengatakan burhanun jaliyun ala azimi manfaatil ilm atau manfaatis soal. Tanya jawab yang dikumpulkan murid-murid Imam Ahmad itu merupakan bukti jelas sekali akan keutamaan atau keagungan dari tanya jawab. Terkadang kita bosan. Bosan apa ikhwah mendengar penjelasan seorang guru. Tapi kita akan terbangun kalau sudah waktunya tanya jawab. Karena biasanya tanya jawab ini mempercepat. Apapun yang kita butuhkan, kita bisa mendapatkannya. Dengan cepat sekali, dengan mudah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum harus menggunakan pertemuan antum dengan guru antum sebaik mungkin. Sebelum adanya sesuatu yang akan menjadikan antum jauh dari guru antum, entah misalkan antum menikah atau antum harus safar, maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertanya. Perbanyak bertanya. Siapa yang menjamin antum akan terus-menerus sama guru antum? Kan nggak ada yang menjamin. Ya, bisa jadi antum menikah, kemudian antum dibawa pergi, atau antum menikah dengan seorang istri dan harus tinggal jauh, akhirnya antum berpisah dengan guru antum. Sehingga manfaatkanlah bertanya sebelum hilang waktu bertanya. Tapi seringkali di dalam majelis ilmu kita ingat, tapi kalau nggak langsung ditulis, ikhwah, langsung hilang. Siapa yang menghilangkan? Setan. Terkadang ilmu itu didapat dari pertanyaan yang timbul dari diri antum. Kalau antum nggak segera menulis dalam buku khusus, buku yang kumpulan dari tanya jawab, bisa hilang. Cepat nanti hilangnya. Makanya harus segera langsung tulis. Kalau bisa punya buku khusus tentang tanya jawab. Nah, harus bertanya. Nggak usah malu bertanya. Ngapain antum malu bertanya? Kalau antum memanfaatkan pertemuan antum dengan guru antum dengan banyaknya bertanya, itu bisa menjadikan antum lebih unggul berkali-kali lipat daripada teman antum sekelas antum, seleting antum. Nah, tapi ingat, murni bertanya, bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada seorang ustadz. Karena ada hal semacam itu. Bertanya kepada seorang ustadz tapi ada niat lain. Tidak boleh. Murni bertanya, kata antum nggak paham, sudah nanya. Nah, dan kata penulis, wahadhil ma'ani tsalatsah lil ilmi bimanzilatil ghars lisyajari. Dan 3 hal ini, menghafal, memurojaah dengan teman, dan bertanya. Kalau ini ada perumpamaannya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bimanzilatil gharsi lisyajari. Seperti menanam sebuah pohon. Fal hifdzu gharsul ilmi. Menghafal itu bagaikan antum menanam sebuah pohon. Antum baru dapat ilmu dari seorang ustaz. Antum harus menghafalnya. Nah, menghafalnya antum terhadap ilmu yang antum dapatkan dari guru antum tadi, ibarat antum sedang menanam pohon. Antum harus mencangkul, bekerja keras, duduk,
duduk, mau pakai sekop, mau pakai ini, pokoknya antum harus bekerja keras. Karena ibarat kata ngafal itu nggak mudah. Ngafal itu kan latihan. Terus 1 kali, 2 kali, 4 kali. Sama kan ketika antum mau menanam sebuah pohon, harus menduduk. Ya, menggali lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi. Nah, kemudian kata penulis wal mudzakaratu sakyuhu. Sedangkan diskusi sama teman itu bagaikan apa? Menyiraminya, menyirami pohon tadi. Wassu'alu anhu tanmiyatuhu. Dan bertanya terhadap ilmu itu bagaikan apa? Mengembangkannya. Mengembangkannya. Jadi misalkan nanti udah satu pohon, udah tumbuh buahnya, misalkan buah mangga. Antum petik makan, baru habis itu buah bijinya antum tanam lagi. Sama-sama seperti itu, mengembangkannya. Atau misalkan mencangkoknya. Kalau cuma perkiraan cuma satu saja, dan ketika antum mencangkok dan bisa mengembangkannya, maka kembangan itu bagikan antum bertanya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum ini adalah perumpamaan yang sangat luar biasa. Seorang penuntut ilmu harus menghafal. Dan seorang penuntut ilmu harus memurojaah hafalannya. Harus memurojaah ilmu yang dia dapati. Seorang penuntut ilmu harus bertanya. Bertanya, nggak usah malu bertanya kepada seorang ustaz. Nggak usah malu bertanya. Ingat, kalau antum malu bertanya, akan datang suatu saat antum kehilangan guru antum. Mau tidak mau. Entah gurunya berpindah tempat, atau antumnya yang pergi. Atau antum memiliki kesibukan yang mau tidak mau harus meninggalkan guru antum. Pasti. Sehingga gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, khadi fillah zanallahu wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.